Cara berpakaian di kantor yang baik dan tepat dapat menunjukkan profesionalisme dan sopan santun. Cari tahu dress code perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan berpakaian yang berbeda-beda, tergantung pada bidang kerja, industri, dan profesi. Jika lagu, lebih baik overdress daripada underdress. Pertimbangkan industri dan citra perusahaan. Misalnya, resepsionis di firma hukum perusahaan mungkin berpakaian lebih formal daripada resepsionis di biro iklan kreatif. Pilih pakaian yang nyaman. Pakaian yang nyaman akan membuat Anda lebih produktif. Perhatikan ketebalan pakaian. Pastikan pakaian yang Anda kenakan sesuai dengan musim dan cuaca. Perhatikan aksesoris. Gunakan aksesoris secara wajar, misalnya hanya memakai satu gelang rantai, jam tangan, atau satu kalung simpel. Perhatikan alas kaki. Sepatu yang bersih, nyaman, dan tepat sangat penting. Sepatu tertutup umumnya lebih disukai. Jaga kebersihan dan kerapihan. Pastikan kuku terlihat bersih dan dipotong dengan rapi. Perhatikan kebiasaan berdandan. Pastikan gaya rambut Anda rapi dan terawat. Berikut ada beberapa jenis pakaian yang biasa dipakai saat di kantor, yaitu formal, semi-formal, dan casual. Formal. Dress code bisnis formal adalah gaya pakaian profesional yang biasa dikenakan di lingkungan kantor konservatif dan sangat korporat. Biasanya dress code ini digunakan oleh orang-orang yang sudah menduduki posisi tinggi di kantornya. Semi-formal. Baju semi-formal adalah pakaian yang lebih santai dari formal, tetapi tetap rapi dan berkelas. Untuk pria, pakaian semi-formal dapat berupa setelan jas formal, kemeja rapi, dan celana loose. Sementara untuk wanita, pakaian semi-formal dapat berupa gaun selutut dan celana atau pakaian resmi. Kasual. Pakaian kasual di kantor adalah pakaian yang nyaman, informal, dan pantas namun tetap profesional. Casual style adalah gaya pakaian yang nyaman, santai, dan tidak terlalu formal. Gaya ini sering digunakan dalam situasi sehari-hari atau saat kamu ingin tampil rileks tanpa terlalu banyak pernak-pernik. Model rambut untuk perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki, rambutnya disisir dengan rapi ke belakang. Untuk perempuan akan lebih bagus dan rapi jika rambutnya dicepol, tetapi jika mau diurai juga tidak masalah. Sedangkan untuk perempuan yang berkerudung, bagian depan kerudungnya dilipat ke belakang dan diikatkan ke leher agar lebih rapi. Posisi duduk yang benar dan sopan. Bagian punggung. Duduk dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Bagian leher dan kepala. Jaga agar leher dan kepala tetap lurus dan nyaman. Bagian bokong. Pastikan bokong menyentuh dengan bagian belakang kursi. Bagian kaki. Letakkan kaki sejajar dan biarkan menapak. Anda juga bisa meletakkan kaki di lantai atau sandaran kaki. Bagian sandaran kursi. Pastikan punggung menempel pada sandaran kursi. Jangan duduk terlalu jauh dari sandaran atau membungkuk ke depan, karena itu akan membuat postur tubuh terlihat tidak bagus. Cara mengangkat telepon kantor yang baik dan benar. Angkat telepon segera setelah berbunyi. Awali dengan salam yang hangat dan santun. Berbicara dengan sopan. Berikan respon yang tepat dan lugas. Berbicara seperlunya dengan volume suara yang cukup jelas.
Biarkan penelpon menjawab pertanyaan Anda dan memutuskan sambungan teleponnya untuk mengakhiri percakapan. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk menerima telepon kantor. Siapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti nomor telepon yang dituju, buku catatan, dan telepon. Gunakan tangan kiri untuk mengangkat ganggang telepon, dan tangan kanan siap dengan alat tulis. Gunakan salam standar seperti, "Terima kasih telah menelpon nama perusahaan ini, nama Anda. Ada yang bisa saya bantu?" Jika penelpon berkepentingan dengan orang lain, sambungkan segera kepada orang yang dituju. Jika orang yang dituju tidak ada di tempat, catat pesan yang ingin disampaikan penelpon. Sebelum mengakhiri pembicaraan, tanya apakah masih ada yang bisa dibantu. Beri kesempatan kepada penelpon untuk menutup telepon terlebih dahulu. Terakhir, beberapa dasar teori tentang bekerja di kantor. Antara lain, yang pertama, pengertian karyawan. Menurut Undang-Undang tahun 1969, karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha. Kedua, sistem kerja. Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang memberikan suatu proses aktivitas, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi. Ketiga, pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor atau yang juga disebut tata usaha adalah rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh setiap organisasi. Keempat, motivasi kerja. Motivasi kerja akan meningkat ketika karyawan memiliki kemampuan kontrol pekerjaan yang tinggi. Karyawan juga akan merasa lebih mudah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan adanya bantuan dari rekan kerja. Kelima, lingkungan kerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan kerja diantaranya adalah penerangan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, dan bau-bauan.